Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri dengan NIM B1B1222016 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan, dosen pengampu Pak Alfa Briansah SIPNP, di mana judul dari video ini yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes. Kalian udah tahu belum apa itu APBDes? Nah, di sini ada pengertian dari APBDes, yaitu dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran uang desa dalam 1 tahun anggaran. Nah, APBDes ini disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. Nah, penyusunan dari APBDes ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah, selanjutnya ada struktur dari APBDes, yaitu ada pendapatan desa, ada belanja desa, dan ada pembiayaan desa. Nah, pertama yaitu ada pendapatan desa. Pendapatan desa ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Nah, sumber-sumber pendapatan desa ini seperti dana alokasi desa, pendapatan asli desa, dan lainnya. Beberapa jenis pendapatan desa yaitu yang pertama ada hasil usaha. Nah, sumber pendapatan yang didapatkan di usaha oleh desa berasal dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Selanjutnya pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata dan skala desa. Selanjutnya ada pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan yang tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya yang tidak untuk dijual belikan. Selanjutnya ada hasil aset desa. Nah, hasil aset desa ini seperti tanah kas desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Nah, yang selanjutnya ada swadaya, partisipasi, gotong royong. Nah, hasil dari ini misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Selanjutnya ada transfer dana, yaitu kelompok transfer dana yaitu yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota, yaitu ada dana desa. Nah, dana ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemerintah ini menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN pada setiap tahun. Selanjutnya ada hasil dari pajak daerah kabupaten, kota, dan retribusi daerah. Nah, pemerintah kabupaten atau kota ini mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa. Nah, paling sedikitnya 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah atau kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada ADD atau alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota
sesuai dengan amanat undang-undang wajib mengalokasikan dana desa dalam APBD kabupaten atau kota setiap tahun anggaran. Nah, alokasi dana desa ini merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah desa. Paling sedikit itu 10% setelah dikurangi dari dana alokasi khusus. Selanjutnya ada bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Nah, maksudnya itu yaitu pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dapat memberi bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi, APBD kabupaten, APBD kota, dan dana desa yang sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah desa yang bersangkutan. Nah, bantuan tersebut diarahkan untuk pendapatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Nah, bantuan keuangan yang bersifat umum itu diperuntukkan untuk penggunaannya dan diserahkan sepenuhnya kepada desa. Penerimaan bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperuntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada pendapatan lainnya seperti ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Nah, sumbangan hibah atau dari pihak ketiga ini yaitu pemberian yang berupa uang atau barang dari pihak ketiga. Ada pendapatan desa yang sah. Nah, maksudnya itu yaitu hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Selanjutnya yaitu ada struktur APBD atau anggaran pendapatan desa, yaitu belanja desa. Nah, belanja desa ini merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa juga ditetapkan dalam APBD sesuai dengan pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 25, digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa ini digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya digunakan untuk operasional perangkat pemerintah desa seperti biaya jalan pemerintah desa dan tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa atau BPD. Dan yang terakhir yaitu intensif rukun tetangga dan rukun warga, yaitu bantuan kelembagaan yang dipergunakan untuk operasional RT dan RW. Nah, belanja desa ini dikelompokkan menjadi ada belanja desa menurut kelompok, ada belanja desa menurut kegiatan dan jenisnya. Nah, klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan yang ketiga yaitu ada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bidang pemberdayaan masyarakat desa. Nah, selanjutnya ada jenis dari belanja desa. Nah, jenis dari belanja desa ini berdasarkan
Klasifikasinya ya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Nah, yang pertama yaitu ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, atau biasa kita sebut yaitu gaji kepala desa atau perangkat desa setiap bulannya. Kemudian belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Selanjutnya yang kedua ada belanja barang dan jasa. Nah, belanja barang dan jasa ini digunakan untuk pengeluaran atau penggadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan belanja barang dan jasa antara lain yaitu ada seperti alat tulis kantor, ada benda pos, ada bahan material, ada pemeliharaan, ada cetak atau penggandaan, ada sewa kantor desa, ada sewa perlengkapan dan peralatan kantor, ada makanan dan minuman rapat, ada pakaian dinas dan atributnya, serta perjalanan dinas. Nah, yang ketiga yaitu ada belanja modal. Belanja modal ini digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau penggandaan barang dan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contohnya, contoh dari belanja modal yaitu ada pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, penggandaan komputer, penggandaan mobil air, dan lain sebagainya. Struktur dari APBD selanjutnya yaitu ada pembiayaan desa. Nah, pembiayaan ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan desa ini diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu ada penerimaan pembiayaan. Nah, penerima pembiayaan ini mencakup ada sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Nah, silpa antara lain berupa pelampauan penerimaan, pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Nah, silpa ini merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Selanjutnya ada pencairan dana cadangan. Nah, pencairan dana cadangan ini digunakan untuk menganggarkan pencairan dana desa, yaitu dari dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dan yang ketiga yaitu ada biaya hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Ini digunakan untuk menganggarkan hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari yang pertama ada pembentukan dana cadangan. Nah, pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan berupa mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau penuh dibebankan dalam satu tahun anggaran.
Nah, pembentukan dana desa tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat paling sedikit penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, dan besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. Nah, selanjutnya sumber dari dana cadangan ini yaitu dana tahun anggaran pelaksanaan dan dana cadangan. Nah, pembentukan dana cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah dari struktur dari APBD atau anggaran pendapatan belanja desa, yang mana tadi ada pendapatan daerah, pendapatan desa, ada belanja desa, dan ada pembiayaan desa. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus dari APBD. Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, yaitu ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada BPD dan masyarakat dan bupati. Nah, siklus dari APBD yaitu yang pertama ada musyawarah desa. Nah, yang dipimpin oleh BPD, kemudian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni di tahun sebelumnya untuk merencanakan target desa dan pencapaian desa yang ingin dicapai di tahun berikutnya. Kemudian hasil musyawarah desa tadi dibuat berdasarkan berita acara oleh BPD dan kepala desa menurut SK untuk pembentukan tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Nah, ini mulai disusun pada bulan Juni, dan kemudian penetapan rencana kerja pemerintah desa paling lambat ditetapkan pada bulan September di tahun tersebut dengan memperhatikan pagu indikatif yang ada di pemerintah kabupaten. Nah, APBD ini dibuat selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan selesai menjadi Perdes APBD paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran yang berjalan. Selanjutnya realisasi APBD dilaksanakan pada tahun berikutnya pada bulan Januari sampai bulan Juni atau sampai dengan bulan Desember di tahun berikutnya, atau menyesuaikan dengan RKP desa dan APBD yang sudah dirancang dan dibuat di tahun sebelumnya. Nah, adapun tahapan dalam membuat APBD itu dapat diuraikan. Yang pertama yaitu kepala desa membentuk tim penyusun APBD yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dan ketua sekretaris desa. Kemudian yang kedua, selanjutnya tim penyusun APBD ini melakukan musyawarah penyusunan APBD berdasarkan RKP desa yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah rancangan APBD. Nah, kemudian sekretaris desa atas nama tim penyusun APBD menyampaikan rancangan APBD ini kepada kepala desa. Kemudian kepala desa ini menyampaikan rancangan APBD kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Nah, kemudian BPD ini melakukan pembahasan rancangan APBD dalam musyawarah BPD secara tertutup. Dan BPD itu kemudian menyepakati atau menolak dari rancangan APBD dalam musyawarah BPD secara terbuka. Nah, dalam hal ini penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi rancangan APBD-nya untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD atau kepala desa. Hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah.
Nah, setelah rancangan APBDes ini disepakati oleh BPD, maka Kades menetapkan rancangan APBDes tersebut menjadi peraturan desa atau peraturan desa APBDes. Nah, kemudian kepala desa ini menyampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bersamaan dengan Kades menyampaikan Perdes APBDes ke bupati, Sekdes mengundang rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes. Nah, bersamaan dengan itu pula, Sekdes ini menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Dan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Perdes APBDes yang sudah diterbitkan Perkades APBDes. Nah, tahap selanjutnya itu bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes. Nah, hasil evaluasi dari bupati ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh kepala desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Nah, apabila hasil evaluasi ini tidak ditindaklanjuti oleh Kades sampai batas waktu sebagaimana ketentuannya, maka Perdes APBDes tersebut dinyatakan tidak sah atau diajukan lagi evaluasi. Nah, sedangkan apabila setelah 20 hari bupati tidak menyampaikan evaluasi, maka APBDes tersebut dinyatakan sah atau berlaku. Nah, kemudian pemerintah desa dan PPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses masyarakat. Nah, itulah siklus dari penyusunan APBDes. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memahaminya dan bermanfaat. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.